Tikam Samurai. Dalam Kemelut Revolusi. Episode 27. Duel maut di lapangan Birugo. Bahkan mungkin takkan pernah lagi mereka menemuinya. Mereka sudah banyak mendengar dari mulut ke mulut bahwa ada seorang anak muda yang bernama Si Bungsu, yang berasal dari Payakumbuh, dari kaki Gunung Sago, yang selalu berhasil membunuh Jepang. Diam-diam, nama anak muda itu menjadi macam tokoh dongeng dan legenda kehidupan mereka. Kaum lelaki dan perempuan, tua dan muda, menganggap anak muda itu sebagai suatu tokoh pahlawan yang hanya hidup dalam zaman dongeng. Namun tiba-tiba saja, hari ini pahlawan dongeng mereka itu muncul. Dan kemunculannya tidak hanya sambil lenggang kangkung. Dia muncul lengkap dengan kemahirannya melucuti dan membunuh Jepang dengan samurainya. Dia muncul lengkap dengan kehebatannya memainkan samurai. Suatu kemunculan yang komplit seperti di dalam dongeng yang mereka dengar selama ini. Memang tak dapat disalahkan penduduk yang masih tetap tinggal di tempat kejadian itu. Barangkali mereka tak merasa rugi telah ditangkap Kempetai. Malah bila telah bebas, meski kena tampar 11-12 kali, kepada teman dan kenalan, kepada sanak famili, kepada anak cucu, mereka bisa menepuk dada. Bercerita tentang kehebatan Si Bungsu. Bercerita bahwa mereka ikut dalam aksi, membunuh dan menelanjangi 6 orang Jepang di dekat jembatan gantung itu bersama Si Bungsu. Bersama Si Bungsu. Bayangkan kebanggaan yang akan mereka perdapat. Demikian selalu rakyat kecil. Harapannya tak pula besar. Kecil saja, sekecil kehidupan mereka. Bagi mereka, kebanggaan-kebanggaan bertegur sapa atau berdekatan dengan tokoh yang dikagumi, sudah merupakan suatu kebahagiaan. Dan itu mereka perdapat hari ini. Peristiwa di dekat jembatan gantung itu segera menyebar seperti menelan lalang. Bersambung dari satu mulut ke mulut yang lain. Makin lama, kehebatan peristiwa itu makin menjadi-jadi. Ada yang bercerita bahwa pakaian kelima serdadu Jepang itu tanggal hanya karena bentakan Si Bungsu. Artinya, bentakan Si Bungsu mengandung tenaga dalam yang tangguh. Ada pula yang menceritakan bahwa dia melihat benar dengan mata kepala sendiri, betapa Si Bungsu tetap saja tegak ketika ditembak belasan kali oleh Kempetai-Kempetai itu. Setelah peluru pistol Kempetai itu habis barulah Si Bungsu beraksi dengan samurainya. Bukan main hebatnya cerita itu bertebar dan bersambung dari mulut ke mulut. Yang sejengkal jadi sedepah. Namun begitulah selalu rakyat kecil. Jika mereka tidak mampu memperoleh yang besar-besar, bahkan memperoleh yang kecil sekalipun susah, maka mereka cukup merasa puas dengan hanya menceritakan sesuatu yang besar. Atau sekurang-kurangnya membesar-besarkan peristiwa kecil. Bukankah itu termasuk juga suatu pekerjaan yang besar? Letnan Kolonel Akiyama mencak-mencak saking berangnya mendengar laporan kelima serdadu yang ditelanjangi itu. Mukanya merah padam. Persis udang yang dibakar hidup-hidup. Kelima serdadu yang hanya bercelana kotok itu dia biarkan terus bercelana kotok. Tak dia biarkan memakai pakaian. Goblok. Pandir. Kalian tak punya otak. Tak mampu melawan seorang anak ingusan yang hanya pakai samurai. Sialan, dan tangannya bekerja menampari kelima orang serdadunya itu. Puak, 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 pak. Berkatintam tangannya mendarat datar di pipi, kepala dan tengkuk kelima serdadu itu. Kelima serdadu itu hanya dapat tegak dengan diam dan sikap sempurna. Masih untung mereka ditampar di sana dan dibiarkan berserawa kotok. Bagaimana kalau mereka diseret ke tahanan kemudian disiksa? Cukup banyak serdadu Jepang yang mengalami siksaan di bawah perintah Letnan Kolonel ini.
Dia memang arsitek bidang siksa menyiksa. Tapi tiba-tiba Letnan Kolonel itu jadi terdiam pula. Dia ingat kembali kata-katanya barusan. Goblok, pandir, beruk. Kalian tak punya otak, tak mampu melawan anak ingusan yang hanya pakai samurai. Sialan, begitu ucapan makiannya sebentar ini. Dan dia jadi terdiam tertegak seperti patung justru mengingat kejadian di Birugo dahulu. Bukankah dia juga dibuat tak berkutik oleh ancaman samurai anak muda itu? Bahkan waktu itu dia justru punya kekuatan jauh lebih besar. Dia membawa hampir 30 orang serdadu. Tapi dengan kekuatan begitu, dia justru berhasil direndam anak muda itu dalam tebat. Bahkan Letnan Ato, ajudannya mati dibabat anak muda itu di depan matanya. Dia terdiam karena merasa malu. Dia baru saja memaki anak buahnya. Bukankah itu juga berarti memaki dirinya sendiri? Jahanam. Pergi kalian dari hadapanku. Bagero, beruk semua. Dia membentak sambil menendangi pantat anak buahnya yang 5 orang itu. Ada yang terpancar kentutnya kena tendangan itu. Selagi ada kesempatan, ketika diusir itu lebih cepat menghindar lebih baik pikir mereka. Dan kini tinggallah overstay itu sendiri. Terengah-engah dengan muka sebentar pucat sebentar merah. Si bungsu sudah keterlaluan. Sudah melumuri kepala botakku dengan cirit, pikirnya. Dengan menelanjangi tentara Jepang di muka orang ramai, membunuh komandan regunya, kemudian berpesan pula agar menyampaikan ancaman pada Akiyama. Bukankah itu sebuah tantangan yang tak alang kepalang? Oh Buddha, kalau saja bom atom tak meledak di Nagasaki dan Hiroshima, kalau saja Jepang tak bertekuk lutut pada sekutu, dia pasti sudah menyuruh menangkapi semua orang di bukit tinggi ini. Menangkapi mereka sambil memaksa buka mulut untuk menunjukkan di mana si bungsu sembunyi. Anak setan itu pasti dalam kota ini. Pasti, tapi di mana? Malangnya Jepang telah menyerah. Jadi kekuatan mereka tak begitu berarti lagi. Mereka harus banyak menekan perasaan. Tapi Akiyama bersumpah, dia harus menangkap dan membunuh si bungsu jahanam itu. Harus. Sebaliknya si bungsu juga bersumpah pada dirinya untuk menuntut balas pada Akiyama. Masih ingat dia betapa Letnan Kolonel itu, semasa dia masih berpangkat mayor, menghantam luka di bahunya. Lukanya dia tusuk dengan keempat jarinya sehingga jebol ke dalam. Bukan main sakitnya. Tapi yang paling sakit perasaannya adalah ketika dia ketahui bahwa Datuk Penghulu mati dihantam samurai Akiyama. Inilah dendam yang harus dia balaskan. Membalas kematian Datuk Penghulu. Dan akhirnya kedua musuh bebuyutan yang saling membenci ini bertemu muka. Mereka bertemu dalam saat-saat yang menguntungkan bagi posisi si bungsu. Waktu itu ada suatu upacara di mana selain bala tentara Jepang, juga hadir anggota-anggota pejuang Indonesia dan anggota Gyugun. Tentara Jepang yang hadir sekitar 1 kompi 100 orang. Pihak pejuang-pejuang Indonesia agak kurang, namun sudah mempunyai senjata agak komplit. Upacara itu berlangsung di depan asrama militer Birugo. Ada lapangan luas di depan markas itu. Upacara dipimpin langsung oleh Mayor Jenderal Fujiyama. Ketika upacara itu selesai, pasukan Indonesia sudah siap-siap untuk meninggalkan lapangan upacara. Demikian pula pasukan Jepang siap untuk kembali ke markas mereka yang terletak di belakang lapangan acara itu. Saat itulah Akiyama tiba-tiba melihat seorang anak muda di antara puluhan penduduk sipil yang tegak di tepi lapangan melihat jalannya upacara itu. Bungsu. Dia berseru dari tempat tegaknya. Semua orang terkejut. Termasuk Jenderal Fujiyama.
Akiyama saat itu tengah bertindak sebagai komandan upacara. Dia masih tegak di titik putih tengah lapangan ketika dia menyebut nama si bungsu. Setiap tentara Jepang, setiap anggota Gyugun mengenal nama itu dengan baik. Makanya tentara yang sudah siap-siap untuk meninggalkan lapangan itu, segera tegak kembali di tempatnya. Jenderal Fujiyama sendiri juga tertegak di atas podium kehormatan. Demikian pula perwira-perwira Jepang lainnya. Penduduk yang tegak di arah mana Akiyama menoleh pada surut dengan takut. Dan kini tinggallah di sana seorang anak muda. Memakai pantalon biasa. Memakai baju gunting Cina dan sebuah tongkat di tangannya. Ya, sayalah ini. Akiyama, anak muda itu berkata perlahan. Seruan-seruan tertahan terdengar dari mulut para serdadu Jepang. Sementara anggota-anggota Heiho, Gyugun, para pejuang lainnya dan penduduk pada berbisik. Akhirnya kau kudapatkan bungsu, Akiyama berseru lagi. Ya, saya memang datang untuk mencarimu, si bungsu tak kalah gertak. Dan sebelum Akiyama mempergunakan kekuasaannya untuk memerintahkan menangkap dirinya, si bungsu cepat-cepat berkata dengan lantang. Sebagai seorang samurai, saya tantang Anda untuk bertarung sampai mati. Bertarung secara kesatria di hadapan semua yang hadir sebagai saksi. Itu kalau Anda memang benar-benar seorang samurai sejati. Suaranya lantang. Bergema di udara yang begitu panas. Muka Akiyama jadi merah. Seluruh tentara Jepang jadi saksi untuk Tuan. Seluruh tentara Indonesia menjadi saksi untuk saya, si bungsu berkata lagi. Suasana sepi. Tiba-tiba Letnan Kolonel itu menghadap pada Jenderal Fujiyama kemudian melangkah mendekatinya. Pada jarak 4 depa dia berhenti. Kemudian memberi hormat dengan sikap gagah. Lalu bicara dalam bahasa Jepang, Fujiyama kelihatan mengangguk-ngangguk. Kemudian Akiyama memberi hormat lagi. Kali ini Jenderal Fujiyama memutar tegak menghadap si bungsu. Lalu terdengar suaranya bergema, saya sudah lama mendengar namamu anak muda. Hari ini engkau menantang saya. Bagi samurai Jepang adalah suatu kehormatan tertinggi untuk menerima tantangan berkelahi dengan samurai melawan musuh. Namun untuk engkau ketahui, baru kali ini terjadi dalam sejarah kemiliteran Jepang, ada seorang asing yang menantang seorang Jepang untuk bertarung dengan pedang samurai. Saya telah mendengar permintaanmu, kemudian mendengar penjelasan Akiyama. Dia bersedia melayanimu. Dan saya merestuinya. Akiyama adalah seorang perwira kami yang sangat mahir dengan samurainya. Saya sangat menyesalkan kalau engkau sampai mati di tangannya. Baik, saya jadi saksi, berikut seluruh tentara Jepang. Dan segenap pejuang-pejuang Indonesia serta masyarakat umum yang ada saat ini jadi saksi untukmu. Saya menjamin kebebasan bagimu, andainya engkau menang. Engkau boleh pergi kemana engkau suka, jika engkau keluar dengan selamat dalam pertarungan ini. Bagi kami, tantanganmu adalah suatu kehormatan, dan bila engkau menang adalah menjadi kehormatan pula bagi kami untuk membiarkan engkau bebas, bersiaplah. Pasukan Jepang dan Heiho serta pejuang-pejuang Indonesia itu segera saja membentuk sebuah lingkaran yang besar. Perlahan-lahan si bungsu memasuki lingkaran besar itu dan lingkaran itu menutup di belakangnya. Akiyama membuka pistolnya memberikannya pada ajudannya. Membuka penpels air di pinggang, topi wajah di kepala, dan ransel di punggung. Semua yang memberatkannya untuk bergerak leluasa ini dia lucuti dan dia serahkan pada ajudan yang meletakkannya ke pinggir. Akhirnya di pinggangnya hanya ada samurai yang tergantung di pinggang kanan, seperti telah diceritakan terdahulu, ketika dia menyergap rapat di Birugo,
dia adalah seorang yang kidal dalam mempergunakan pedang samurainya. Tapi Akiyama belum merasa cukup dengan menanggalkan benda-benda yang bergayut di tubuhnya itu. Dia membuka bajunya dan kini dengan dada telanjang, yang memperlihatkan tubuh yang kekar, dia tegak menghadap si bungsu. Jenderal Fujiyama diambilkan tempat duduknya. Dia duduk dengan perwira-perwira di belakangnya. Kini kedua orang itu tegak berhadapan dalam jarak 5 depa. Rambut si bungsu yang agak gondrong, berkibar-kibar ditiup angin yang berhembus dari kaki Gunung Merapi. Sementara kepala Akiyama yang botak licin, berkilat ditimpa cahaya matahari pagi. Akiyama berlutut di tanah, menghadap pada Jenderal Fujiyama. Menghormati dengan membungkuk dalam ke bumi sampai 3 kali. Lalu berputar menghadap si bungsu. Masih dalam keadaan berlutut, dia membungkuk memberi hormat. Si bungsu kaget dan buru-buru membalas penghormatan itu dengan merangkapkan kedua telapak tangannya dan meletakkan di depan wajah. Penghormatan silat seperti yang pernah ia lihat almarhum ayahnya lakukan. Akiyama nampaknya menjalankan semacam sembahyang dan doa akhir. Mulutnya berkomat kamit. Ketika tegak, seorang serdadu masuk ke tengah membawa selembar kain hitam. Memberikannya kepada Akiyama. Dan Akiyama menerimanya, lalu mengebatkannya di kepala. Banzai. Tiba-tiba terdengar pekik gemuruh para serdadu Jepang. Demikian gemuruhnya, hingga seluruh yang hadir, anggota-anggota Heiho, pejuang-pejuang, penduduk pada terkejut. Tak terkecuali si bungsu. Dia siap bertarung sampai mati. Pekikan banzai itu adalah pekikan akhir seorang tentara Jepang yang siap menghadapi maut, seorang perwira Heiho berbisik pada temannya. Dan memang demikian keadaannya. Akiyama memang berniat bertarung habis-habisan. Sebab kalau sampai dia sampai kalah, maka jalan yang akan dia tempuh kalau tidak mati yaitu harakiri. Bunuh diri. Dia tak mau menanggung malu. Tapi jauh lebih terhormat lagi kalau dia berhasil memenangkan perkelahian ini. Dia memang seorang pendekar samurai kidal yang jarang tandingannya. Kalau ada tandingannya di antara perwira Jepang, maka orangnya adalah Saburo Matsuyama. Saburo termasuk pelatihnya mempergunakan samurai ketika di ketentaraan. Kini Saburo sudah pulang ke Jepang. Namun demikian, meski dia seorang yang amat andal dalam mempergunakan samurai, kali ini dia tak berani main-main. Yang dia hadapi adalah si bungsu. Dan dia telah merasakan sendiri kehebatan anak muda ini di Birugo dahulu. Masih dia ingat dengan jelas betapa anak muda ini bergulingan di tanah kemudian ketika dia mencabut samurai. Samurai anak muda ini menghantam samurainya, dan tangannya kesemutan. Dan samurainya terlempar ke tanah. Dan anak muda ini meringkus dirinya dan mengancam lehernya dengan samurai. Tindakan itu masih dia ingat. Masih dia ingat dengan jelas kehebatan si bungsu itu. Makanya kini dia tak sedikit pun berani pandang enteng. Berlainan sekali halnya dengan si bungsu. Kalau Akiyama mengetahui dengan pasti keadaan dirinya, maka si bungsu tak mengetahui keadaan diri Akiyama. Dia tidak tahu di mana letak kemahiran Akiyama. Yang dia tahu, seperti dikatakan Jenderal Fujiyama, Akiyama ini seorang yang mahir. Itulah semua yang diketahui. Akiyama tiba-tiba menghunus samurainya. Memegang hulu samurai itu erat-erat. Tangan yang kanan pada bahagian bawah yaitu pada bahagian ke ujung gagang samurai, dan tangan kiri pada bahagian atas. Yaitu pada bahagian yang dekat ke mata samurai. Kaki Akiyama terpentang selebar bahu. Dia mengambil kuda-kuda Haisokodachi. Yaitu kaki mengangkang selebar bahu. Lalu lambat-lambat lututnya ditekik.
dan tubuhnya turun sedikit. Kuda-kudanya kini bertukar jadi Kibadachi, yaitu sebuah kuda-kuda tangguh dalam sikap menanti serangan. Si bungsu mencabut samurainya pula. Dia tegak sebagaimana adanya. Kini semua mata menatap pada anak muda yang dianggap luar biasa ini. Para perwira Jepang pada berbisik ketika dia mencabut samurainya, dan mereka menatap dengan dia ketika melihat betapa kaki anak muda itu tegak seenaknya saja. Tak ada dasar-dasar seorang samurai pada sikap awalnya. Akiyama memindahkan kaki kirinya ke depan dengan ketat menekukkan kedua lututnya. Kuda-kudanya kini beralih menjadi kuda-kuda Neko Ashidashi. Kuda-kuda yang siap menerima serangan dan siap untuk menyerang dengan cepat. Kakinya bergeser perlahan di atas rumput lapangan. Si bungsu masih tegak dengan diam. Namun hatinya tidak diam. Dia bicara dalam hatinya, berdoa pada Tuhan. Bicara pada almarhum ayahnya. Kuserahkan diriku padamu Tuhan. Dan kuharapkan doamu dari alam barzah, ayah dan ibu. Kalau dingin perutmu mengandungku dulu ibu, maka Tuhan akan menyelamatkan diriku dari maut ini. Kalau tidak, maka disinilah ajalku. Aku masih ingin menuntutkan balas dendam kalian. Mencari Saburo Matsuyama jika aku keluar dari pertarungan ini dengan selamat. Membalaskan nista yang telah dia buat untuk keluarga kita. Pada saat itulah Akiyama menyerangnya. Babatan pertama didengar si bungsu suitan anginnya. Dia menangkis. Tapi inilah kesalahannya. Tangkisannya justru mendatangkan bencana. Akiyama benar-benar seorang yang tangguh. Kini dia menyerang dengan segenap konsentrasi dengan dukungan moral yang tak tanggung-tanggung dari komandan dan teman-temannya. Begitu samurai mereka beradu, begitu tangan si bungsu terasa pedih pada telapaknya yang memegang hulu samurai itu. Namun dia masih menangkis serangan kedua. Dan kali ini tak tertahankan lagi, samurainya terpental ke udara. Dan babatan berikutnya datang. Si bungsu terkejut, namun dia segera ingat lompat tupai. Tapi tak urung bahunya dirobek samurai begitu dia akan membungkuk. Dia bergulingan 4 kali ke belakang. Dan saat itu telinganya menangkap bunyi sesuatu yang meluncur turun. Dan krep. Samurainya menancap sehasta di sampingnya. Dia sambar dengan cepat, dan kini dia tegak. Semua orang, tak terkecuali satu pun, termasuk Fujiyama, pada menarik nafas. Lalu tepuk tangan pecah dengan gemuruh. Mereka melihat sesuatu pertarungan yang bukan main. Namun beberapa pejuang Indonesia, yang pernah melihat makan tangan anak muda ini jadi kaget. Kenapa si bungsu begitu lamban dan sempat terluka? Darah merah memang mengalir membasahi baju gunting Cina si bungsu di punggungnya. Namun luka itu tak begitu menyakitinya. Hanya luka sayatan yang agak dalam. Akiyama menarik nafas panjang. Menahannya pada rongga dada. Mengeluarkannya sedikit sekali dengan bunyi yang ganjil. Kemudian menarik nafas lagi panjang-panjang lalu menahannya. Mukanya merah. Dan dia maju lagi dalam kuda-kuda yang mantap. Si bungsu memutar tegak. Dia melangkah dengan langkah biasa saja. Dan tentara-tentara Jepang takjub dan heran atas langkah yang tak menurut semestinya itu. Tak ada yang berani bersuara. Semua pada terdiam. Si bungsu masih melangkah melingkar. Dan Akiyama seperti memburunya. Dan tiba-tiba kembali Akiyama menyerang. Kali ini si bungsu tak berani menangkis dengan samurainya. Dia juga balas menyerang sambil mengelak. Tapi lagi-lagi dia terlambat. Sebuah sabetan melukai dadanya. Kali ini tidak hanya sekedar luka goresan. Tapi benar-benar luka yang dalam. Baju dan kulitnya menganga. Darah mengucur.
Beberapa penduduk pada terpekik. Para anggota Heiho, Gyugun dan pejuang-pejuang lainnya diam-diam pada berdoa untuk keselamatan anak muda ini. Beberapa orang di antara mereka justru ada yang menitikkan air mata. Tapi si bungsu masih tegak. 2 jurus berlalu sejak serangan pertama. Rasa sakit dan pedih terasa mencucuk. Dan tiba-tiba si bungsu ingat lagi betapa Akiyama menghantam luka di bahunya ketika dia tertangkap di Koto Baru dahulu. Dan dia teringat betapa sambil duduk Akiyama menghantam perut Datuk Penghulu sampai belah dan putus ususnya. Dia teringat latihannya beberapa hari yang lalu di belakang rumah Salma. Betapa gadis itu melemparnya dengan 8 putik jambu sementara matanya terpejam. Konsentrasi. Bukankah itu yang tak dia lakukan? Bukankah selama ini dia mengandalkan kecepatan dan pendengarannya yang amat terlatih? Bukankah Salma telah menunjukkan hal itu padanya beberapa hari yang lalu? Dan tiba-tiba si bungsu mengatur pernafasan, menggertakkan gigi. Dan tiba-tiba dia duduk bersila di tanah. Duduk membelakangi Akiyama. Dan duduk memejamkan mata. Memusatkan konsentrasi dengan samurai yang berada dalam sarungnya dan terpegang di tangan kiri. Akiyama tak mau tertipu. Meski orang yang melihat jadi kaget dengan sikap anak muda ini. Apakah anak muda ini telah menyerah? Tak mungkin. Sebab sudah ada dalam peraturan bahwa seorang samurai yang menyerah haruslah melemparkan samurainya ke hadapan lawannya dan harus menghormat dengan menunduk ke tanah seperti orang sujud. Dan hal ini tidak dilakukan oleh si bungsu, berarti dia masih melawan. Akiyama mulai melangkah mendekat. Dia tak mau menyerang dari belakang. Sebagai seorang satria, pantang baginya menyerang dari belakang. Kini dia menapak tegak ke hadapan si bungsu. Sementara itu si bungsu benar-benar telah memusatkan inderanya. Dia kini tidak hanya mendengar langkah Akiyama yang mengitarinya. Kini dia harus memisahkan suara-suara yang masuk ke inderanya itu. Memisahkannya dan memusatkan pendengaran pada langkah dan angin yang ditimbulkan oleh perpindahan samurai Akiyama. Lambat-lambat Akiyama menghayun samurai. Kemudian menggeser tegak. Lalu tiba-tiba dengan pekik banzai yang mengguntur, ia melakukan serangan penutup. 2 kali bacokan membelah kepala. 2 kali bacokan menebas leher dari kiri ke kanan. Dan 2 kali tusukan ke dada. Namun gerakan itu terbaca oleh si bungsu yang memejamkan mata. Tangannya bergerak mencabut samurai. Serangan pertama dia tangkis dengan melintangkan sarung samurainya di kepala. Serangan kedua dengan mengayunkan samurai itu. Dan serangan berikutnya dia elakkan dengan berputar, kemudian lebih cepat beberapa detik dari kelajuan samurai Akiyama. Crash! Samurainya membabat perut Akiyama. Dan dia berputar, lalu menikamkan samurainya ke belakang. Snap! Hampir seluruh samurai itu masuk ke dada Akiyama. Tikam samurai. Akiyama tertegak. Samurai masih di tangannya. Terangkat ke atas. Siap dibacokkan ke bawah. Ketengkuk si bungsu yang menunduk dan membelakanginya. Yang jaraknya hanya sehasta dari tubuhnya. Namun dia seperti tak ada tenaga. Dia seperti dipakukan di samurai anak muda itu. Tiba-tiba samurainya jatuh. Matanya layu. Tangannya memegangi samurai yang menikam tentang jantungnya. Si bungsu tegak, masih memegang samurainya agar tubuh Akiyama tak jatuh. Mereka bertatapan. Tubuh mereka sama-sama berlumur darah. Tuan seorang samurai yang tangguh. Saya mendapat pelajaran yang banyak dari gerakan kaki Tuan, si bungsu berkata perlahan. Mata Akiyama yang layu membuka sejenak. Anak muda. Demi Tuhan,
Engkaulah samurai yang paling cepat yang pernah kutemui. Saburo pun akan susah mengalahkanmu." Akiyama memandang keliling, terutama pada komandannya, pada teman-temannya yang saat itu sudah tertegak di tempat mereka. Dan tiba-tiba kepalanya terkulai. Mati. Jenderal Fujiyama dan para perwira itu pada berlompatan maju. Mereka berniat menyambut tubuh Akiyama. Namun si bungsu telah memeluk tubuh lawannya itu. Dia membopongnya. Kemudian meletakkannya di atas podium di mana Fujiyama tadi tegak. Kemudian perlahan dia mencabut samurainya. Dalam ketentaraan Jepang tak dikenal rasa haru. Emosi mereka telah terlatih demikian rupa. Kematian merupakan suatu kehormatan. Mati untuk Tenno Haika. Selamat atas kemenanganmu bungsu. Engkau memang berhak atas kebebasanmu. Sesuatu yang kau perdapat dengan ketangguhan, Jenderal Fujiyama berkata. Namun si bungsu memasukkan samurai ke sarungnya. Kemudian di bawah tatapan ratusan pasangan mata, dia melangkah gontai meninggalkan lapangan itu. Ketika tiba di jalan raya yang lebih tinggi dari lapangan di mana dia baru saja bertarung, dia menoleh ke belakang dan di sana, di atas podium itu, dia lihat tubuh Akiyama masih terbaring dikelilingi teman-temannya. Dia memanggil sebuah bendi kemudian menyebutkan alamat yang dituju. Dan bendi itu berjalan terguncang-guncang. Dia telah membalaskan dendam Datuk Penghulu, membalaskan kematiannya. Kematian yang dibalas dengan kematian pula. Utang nyawa dibalas nyawa. Tapi sampai kapankah dia akan mencabut nyawa manusia? Badan anak muda luka, apakah kita tidak ke rumah sakit? Kusir bendi yang ikut menonton bertanya. Si bungsu menggeleng. Tidak. Bawa saya pulang. Ada adik saya yang akan merawat, katanya perlahan. Dan di rumah Karibasa, Salma terpekik melihat luka di dada dan punggung si bungsu. Dengan terhuyung si bungsu dipapa oleh Salma ke pembaringan di bilik depan. Salma membuka baju si bungsu. Kemudian mengambil baskom. Mengambil kain bersih dan membersihkan luka si bungsu dengan air panas-panas kuku. "Mana Pak Kari?" tanyanya perlahan. Kata ayah dia ke Padang, masih lama akan kembali. Bersambung ke episode 28.